perhatikan baik-baik. Oke. Nah, sebenarnya antara kuantitatif non eksperimen dan eksperimen itu hampir serupa, tetapi ada beberapa hal yang itu tidak ada di dalam kuantitatif non eksperimen, tetapi ada di kuantitatif eksperimen, begitu ya. Oke, saya jelaskan. Yang pertama adalah jenis penelitian, mungkin ini sama dengan kuantitatif non eksperimen begitu ya, tetapi nanti jenis penelitiannya Anda harus ganti dengan mungkin itu Anda menggunakan kuasi eksperimen atau true eksperimen ya, atau pre eksperimen barangkali. Silakan dijelaskan di sini di jenis penelitiannya. Ya, kalau tadi di kuantitatif non eksperimen itu Anda menjelaskan tentang menggunakan korelasional kah, deskriptif kah, atau perbedaan kah untuk non eksperimennya. Tetapi kalau untuk eksperimen ini Anda bisa menggunakan pre eksperimen kah, kuasi eksperimen kah, atau true eksperimen bahkan yang Anda akan pakai di dalam metode penelitian skripsi Anda nantinya ya, di proposal penelitian Anda. Yang kedua adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini kan di dalam pre-experimental design, kuasi eksperimen, kemudian true eksperimen itu kan banyak macam-macamnya, begitu ya. Nah, di rancangan penelitian ini berisi macam-macam itu. Contoh saja kalau seandainya Anda meneliti tentang Anda eksperimen, ada pre, Anda menggunakan true eksperimen ini ya. Ada pre, ada eksperimen, kemudian ada post, ada kelompok kontrol. Maka namanya nanti adalah pre-post test control group design. Itu nama rancangannya. Jadi nanti rancangannya ditulis gambarnya. Kalau X itu adalah eksperimennya, kalau 01 itu adalah pre-test, 02 adalah post-test. Ini non-random. Kalau kita ngomong non-random, berarti Anda menggunakan apa? Anda menggunakan kuasi eksperimen, ya. Berarti Anda di sini di atas ini Anda menggunakan kuasi eksperimen. Rancangannya menggunakan apa? Menggunakan non-random pre-post test design, gitu aja. Jadi tanpa kelompok kontrol, ya. Hanya satu kelompok yang dieksperimen di tes dulu sebelumnya. Sebelum Anda eksperimen, Anda tes dulu. Kemudian setelah Anda berikan eksperimen, kemudian setelah itu Anda tes lagi postnya, ya. Kalau nggak Anda random, maka Anda menggunakan kuasi. Tetapi kalau Anda random menggunakan true eksperimen, begitu ya. Oke, sudah dipahami ya. Itu rancangan penelitiannya. Kalau kuantitatif korelasional tadi gambarnya aja variabelnya, variabel X, ada panah, variabel Y. Sama sebenarnya seperti itu. Kalau di rancangan penelitian, ya, sama. Kemudian variabel penelitian sama. Variabel X Anda apa, Y Anda apa, sama halnya ketika Anda membuat model penelitian non eksperimen juga sama ya, variabelnya sama. Maka saya bilang tadi hampir sama variabelnya di sini. Oke, variabel penelitian Anda apa? Variabel penelitian Anda ada variabel independen, ada variabel dependen. Biasanya variabel Y itu variabel dependennya yang dieksperimenkan. Independennya itu adalah prosedur eksperimennya tadi itu, ya. Biasanya gitu kalau eksperimen, ya. Tuh, sama. Variabelnya sama, X dan Y kalau eksperimen. Kemudian definisi operasional juga sama, ya. Definisi operasional itu kalau Anda menggunakan menggunakan eksperimen, pertama, kalau variabel Y, karena biasanya variabel Y diukur menggunakan skala, gitu ya, maka Anda tuliskan sama persis dengan cara pembuatan definisi operasional di kuantitatif korelasional atau kuantitatif non eksperimen tadi itu, ya. Tetapi untuk variabel X-nya biasanya kalau eksperimen itu Anda tuliskan prosedur eksperimen seperti apa. Pengertian katakanlah pengaruh mindfulness terapi terhadap penurunan kecemasan pasien COVID, katakanlah gitu ya. Maka kecemasan itu sebagai variabel Y-nya Anda tuliskan sebagaimana Anda membuat definisi operasional di dalam pengukuran psikologi yang sudah saya jelaskan di YouTube saya yang lainnya. Oke, nanti silakan disimak. Kemudian untuk variabel X-nya Anda menjelaskan tentang apa? Anda menjelaskan tentang
prosedur kira-kira mindfulness terapi itu apa, pengertiannya apa. Bisa jadi prosedurnya beberapa langkah-langkah Anda tuliskan di sana, tetapi nggak spesifik. Kenapa? Karena spesifiknya nanti Anda akan tuliskan di bawahnya, ada lagi namanya. Oke. Kemudian ketika Anda selesai menuliskan definisi operasional, selanjutnya Anda menuliskan populasi sampel penelitian. Biasanya kalau kita menggunakan eksperimen, boleh jadi subjek penelitian, ya. Langsung subjeknya siapa, begitu ya. Atau populasinya apa, sampelnya apa, teknik samplingnya apa, juga tidak apa-apa. Lebih baik seperti juga. Oke. Sama seperti kuantitatif eksperimen tadi. Nah, yang membedakan adalah antara kuantitatif eksperimen dengan non eksperimen adalah prosedur dan pelaksanaan eksperimen. Nah, kalau di dalam kuantitatif non eksperimen ini nggak ada. Tetapi kalau di eksperimen kuantitatif eksperimen ini ada. Ini apa? Ini menjelaskan secara detail mengenai prosedur pelaksanaan eksperimen yang akan Anda lakukan. Ya, prosedur pelaksanaan eksperimen yang akan Anda lakukan. Mulai dari langkah pertama itu apa? Mengawali bertemu dengan mengucapkan salam, berapa menitnya, apa yang dilakukan, siapa yang melakukan. Kemudian selanjutnya itu masuk ke proses terapinya. Terapi itu berapa menit, langkah pertama terapi itu apa, katakanlah menghembuskan nafas, tarik nafas, keluarkan nafas, berapa kali itu dilakukan, kemudian waktunya berapa lama, siapa yang melakukan, kemudian masuk ke tahap pemaknaan, katakanlah ya, mindfulness kan pemaknaan, lebih ke arah pemaknaan, bagaimana cara pemaknaan itu dilakukan, kemudian prosedurnya seperti apa, berapa menit itu dilakukan, kemudian siapa yang melakukan, sampai kira-kira mindfulness terapi itu berapa hari atau berapa kali dalam sebulan dilakukan, itu saya ditulis detail di sini di prosedur ini, dan ini biasanya ditulis dalam bentuk tabel, ya. Nah, dalam bentuk tabel, ya. Nah, ini oke. Ini jelas benar-benar harus tulis, manipulasinya harus jelas benar-benar. Kenapa? Karena bisa jadi orang lain ketika mereplikasi penelitian Anda, dia akan melihat prosedur pelaksanaan penelitian ini. Oke. Ini yang agak ribet di dalam eksperimen. Kenapa? Karena Anda harus betul-betul menuliskan detail pelaksanaannya seperti apa. Oke. Ketika Anda sudah selesai menuliskan prosedur dan pelaksanaan eksperimennya seperti apa, maka selanjutnya adalah teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya sama dengan non eksperimen, ya, menggunakan skala. Nah, instrumennya sama eksperimen tadi, ya. Mulai dari identitasnya, model penskalaannya tadi apa, blueprintnya, ya, sama seperti contoh yang ada di punyanya Mbak Lisa tadi itu, ya. Variabel penelitian ini tadi, kemudian populasi sampel ini sama, teknik pengumpulan data tadi sama, ya. Ini berisi skala. Kalau seandainya Anda menggunakan skala, model perskalanya ini Anda tuliskan seperti apa, bagaimana cara perhitungan skalanya. Yang kedua adalah instrumen penelitiannya Anda menggunakan ketika Anda mengukur yang namanya kecemasan itu, Anda menggunakan skala seperti apa, blueprintnya seperti apa, Anda tuliskan juga di sana, ya. Harus detail seperti itu. Kalau dalam instrumen penelitian sama dengan kuantitatif non eksperimen tadi. Ya. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. Ini yang membedakan juga. Kalau validitas dan reliabilitas di eksperimen itu ada validitas dan reliabilitas alat ukur, dan ada validitas dan reliabilitas eksperimen sendiri. Oke? Sebenarnya ini sudah diajarkan di mata kuliah metode penelitian eksperimen. Ini kalau masalah alat ukurnya sama dengan instrumen penelitian, sama dengan non eksperimen, ya. Ada validitas tes, kemudian analis item, ya. Ada validitas tes, ada analis item. Kalau ngomong validitas, ya, ada validitas tes itu menggunakan face validity, menggunakan logical validity, expert judgment tadi itu. Ini sudah ada keterangan semuanya, ya. Anda bisa mencontoh ini juga nggak apa-apa. Kemudian analisa item. Analisa item, menganalisa apakah item itu valid atau tidak. Baru kemudian reliabilitas instrumen penelitian, apakah Anda kan di sini itu ada macam-macamnya. Pilih aja salah satu. Biasanya yang dipilih adalah konsistensi internal, ya. Menggunakan apa? Biasanya alpha Cronbach. Bisa jadi formula Rulon, Hoyt, dan seterusnya, tergantung dari model penskalaan Anda. Oke? Oke. Kemudian ketika Anda selesai menuliskan validitas dan reliabilitas alat ukur Anda, kemudian di bawahnya itu adalah validitas reliabilitas penelitian atau eksperimen itu sendiri.
ya. Ada validitas internal, ada validitas eksternal. Nanti Anda tuliskan di sana. Reliabilitasnya seperti apa, Anda tuliskan di sana, ya. Mengenai reliabilitas penelitian eksperimen Anda. Oke. Ketika Anda ini yang membedakan, ini yang harus ada di eksperimen. Kalau di non eksperimen nggak ada ini. Kalau di eksperimen harus ada, ya. Setidaknya validitas eksperimen Anda, internal seperti apa, eksternalnya seperti apa, bagaimana cara melihat validitas internal dan eksternalnya, itu harus Anda tuliskan di dalam eksperimen, ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisa data. Ini sama aja. Teknik analisa data yang Anda lakukan bisa menggunakan statistik atau menggunakan SPSS atau menggunakan R statistik, ya, atau menggunakan yang lainnya. Bisa jadi kalau memang eksperimen itu kecenderungannya menggunakan perbedaan. Kalau enggak pair sample test, independent sample test. Kalau enggak menggunakan ANOVA, bisa jadi seperti itu, ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, ini adalah model penelitian eksperimen. Jadi yang membedakan antara kuantitatif eksperimen dengan non eksperimen itu adalah pada ininya. Kalau eksperimen itu harus ada di sini, validitas penelitiannya harus ada. Dan yang kedua adalah prosedur penelitiannya ini harus ada dalam eksperimen. Kalau non eksperimen tidak ada. Oke, begitu? Jadi jelas, cukup jelas. Oke, segera kerjakan yang menjadi tugas ketika Anda. Persis seperti ini, subbabnya harus seperti ini. Jangan sampai salah. Oke ya, jangan sampai salah. Karena harus sesuai dengan pedoman yang ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.